Kita awali majlis kita subuh kali ini dengan mengucapkan kalimah thayyibah, bertahmid memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah Ta'ala kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, melindungi kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah. Semoga kita selalu menjadi umat yang setia mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita insyaallah. Jemaah Masjid Raya Provinsi Riau yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang akan kita bahas pada subuh kali ini tentang mengqashar salat. Mengqashar, meringkas. Bagaimana ketentuan mengqashar salat ini? Maka dalilnya dari Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 101. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Apabila engkau berpergian, darabtum fil ardi, memukul di bumi. Nah, itu tak bisa diartikan harfiah. Daraba yadribu, memukul. Jadi bukan memukul. Ada ulama memahami kenapa doroba itu arti aslinya memukul, tapi kalau memukul ini dikaitkan dengan fil ardi, maksudnya memukul itu menghentakkan kaki itu berjalan. Jadi kalau disebut doroba fil ardi, berjalan di muka bumi, berpergian, bermusafir. Jadi ketika wa idza darabtum fil ardi, jika engkau berpergian, melakukan sebuah perjalanan, falaisa 'alaikum junahun, tak ada dosa, tidak mengapa. Alaikum falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah, tak mengapa jika engkau mengqashar, jika engkau meringkas salat yang sebelumnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang salat asarnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat, yang salat zuhurnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itulah yang disebut dengan mengqashar salat, meringkas salat yang 4 menjadi 2. Nah, kalau kita lihat riwayat dalam hadis Nabi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sahibtu Rasulullah, kata Abdullah bin Umar, saya menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana la yazidu fis safar ala raka'atain. Dia tidak pernah menambah salat lebih dari 2 rakaat dalam setiap perjalanan fis safar. Wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman kadzalika radhiyallahu anhum. Begitu juga seperti misalnya Abu Bakar, kata Abdullah bin Umar, begitu juga Umar ayahnya, dan begitu juga Utsman. Mereka itu kalau melakukan perjalanan tak menambahkan salat melainkan 2 rakaat. Artinya dalam setiap perjalanannya meringkas salatnya yang 4 menjadi 2. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah hukum. Menurut ulama 4 mazhab, apa hukum mengqashar salat? Dalam mazhab Hanafi, mengqashar salat itu dinilai wajib. Istilah wajib itu dipahami dari hadis riwayat Muslim, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dia mengatakan faradallahu shalah. Farada itu fardu. Faradallahu shalah. Allah Ta'ala mewajibkan salat ala lisani nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam fil hadari arba'an. Allah Ta'ala mewajibkan salat bagi kalian pada hadar. Hadar itu waktu tidak safar, bermukim kita di tempat tinggal kita, belum melakukan perjalanan. Nah, itu diwajibkan 4 rakaat. Maksudnya salat yang 4 rakaat. Salat asar, salat zuhur, salat isya. 4 rakaat. Tapi bagaimana
kalau dalam perjalanan wa fis safari raka'ataini, dan pada salat yang dilakukan dalam perjalanan, salat safar itu raka'ataini, 2 rakaat. Dan pada salat khauf wa fil khaufi raka'atan, salat khauf 1 rakaat, salat ketika perang. Nah, dari sini dalil ini, dasar ini dijadikan ketetapan bahwa kalimat fardhu itu ya fardu. Kalau begitu orang yang dalam perjalanan wajib baginya untuk mengqasar salat. Begitu dalam penjelasan mazhab Hanafi. Bagaimana menurut mazhab Maliki? Kalau kita urutkan, yang tertua itu mazhab Hanafi, setelah mazhab Hanafi mazhab Maliki, setelah mazhab Maliki mazhab Syafi'i, baru mazhab Hambali. Menurut mazhab Maliki itu maknanya sunnah muakkadah, sunnat muakkad, dalam versi bahasa kita biasa disebut begitu, sunnah yang sangat dikuatkan. Maka hadis tentang riwayat Bukhari tadi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, aku menemani Rasulullah, beliau tak pernah menambah salat lebih dari 2 rakaat dalam safar, begitu Abu Bakar, begitu Umar, begitu Utsman. Ini menunjukkan banyak, menunjukkan hampir setiap perjalanan. Jadi kalau begitu ini dipahami berdasarkan hadis-hadis yang lain, tidak menunjukkan wajib tetapi menunjukkan sunnat muakkad. Begitu penjelasan mazhab Maliki tentang hadis riwayat Abdullah bin Umar ketika menemani Rasulullah, untuk menguatkan. Jadi sunnah muakkadah. Tapi berbeda menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa mengqasar salat itu pilihan. Boleh mau salat normal bisa, mau salat qasar tak apa-apa. Tapi tetap yang lebih afdal itu salat qasar dalam perjalanan. Akan tetapi pilihan, nah, istilah pilihan itu ya berarti boleh. Dan alasannya disebut lebih afdal karena ia adalah sedekah yang Allah berikan kepada hambanya. Dalam hadis riwayat Muslim, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum, mengqasar salat itu sedekah yang Allah berikan padamu, faqbalu sadaqatahu, maka terimalah sedekahnya. Kalau begitu afdal. Kalau dihubungkan kepada kehidupan kita, ada orang ketika diberi sedekah dia tolak, lalu dinilai ini orang sombong begitu. Nah, ini yang memberi sedekah bukan orang, tapi Allah Ta'ala. Ini wahai hambaku, ini sedekah aku berikan kepadamu. Enggak ya Allah. Begitulah kira-kira, sehingga dinilai bahwa lebih afdal untuk mengambil sedekah yang Allah berikan itu. Meskipun demikian, ada riwayat-riwayat menjelaskan tentang pilihan itu. Di antara yang dianjurkan juga menerima sedekah itu ada hadis lain sebenarnya dalam Musnad Ahmad, misalnya, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah suka kalau sedekahnya itu diterima, sebagaimana dia suka apabila kewajibannya dijalankan. Jadi itu tentang afdal, lebih memilih, mengambil, meringkas. Nah, kenapa ada pilihan? Nah, kalimat pilihan dalam mazhab Hambali dan Syafi'i itu karena dalam riwayat disebutkan Aisyah radhiyallahu anha dalam perjalanan bersama Nabi mengqasar salat tapi dia tidak. Kok bisa? Nah, itulah makanya dikatakan pilihan, karena Aisyah dia tidak memilih salat qasar, dia memilihnya salat normal. Makanya Nabi menyebut ahsanti, engkau orangnya baik wahai Aisyah. Itu disebutkan, kata Aisyah radhiyallahu anha, kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi umrati Ramadan. Aku pernah melaksanakan umrah bersama Rasulullah di bulan Ramadan. Fa aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sumtu wa qasara wa atmamtu faqultu. Beliau berbuka dan aku tetap berpuasa.
Beliau mengqasar salat dan aku tidak mengqasar salat. Lalu aku pun mengatakan kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu. Kata Aisyah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau berbuka, aku berpuasa, engkau mengqasar salat, aku tidak mengqasar. Lalu Nabi pun mengatakan, ahsanti ya Aisyah, engkau baik wahai Aisyah. Berarti Rasulullah tak menyalahkan kalau mau salat normal tak apa-apa. Kalau dalam musafir itu sanggup berpuasa tidak berbuka pun tetap berpuasa pun tak apa-apa. Nah, ini menunjukkan bahwa dia pilihan. Itu dalil-dalil yang dijadikan dasar oleh para ulama sehingga dinilai bahwa itu sebagai pilihan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kriteria safar yang membolehkan kita mengqasar itu berapa jaraknya? Itu kalau kita lihat dalam fikih disebutkan dalam 3 mazhab. Sepakat Imam mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Itu jarak perjalanannya itu persisnya 704 km. Yang digenapkan para ulama seperti Syekh Wahab Az-Zuhaili 89 lah begitu dalam penjelasannya. Nah, kalau menempuh perjalanan 89 kilo maka barulah diperkenankan untuk mengqasar salat. Syekh Wahab Az-Zuhaili menyebutkan, nah ini dalam kalimat dia. Kata Syekh Wahab Az-Zuhaili dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, diukur dengan ukuran sekarang lebih kurang 89 kilo. Nah, itu dia sebutkan. Detailnya itu tadi 704 km. Nah, tetap salat qasar meskipun dapat ditempuh dalam 1 jam perjalanan. Seperti hari ini orang melakukan perjalanan dengan pesawat, dengan kendaraan yang cepat, meskipun dalam 1 jam saja mungkin dia tidak sulit seperti sulitnya orang musafir dengan berjalan kaki seperti zaman dahulu, tapi tetap dibolehkan karena ukurannya bukan pada jalan kaki atau tidaknya, tapi pada jarak. Jadi ditentukannya pada jarak. Begitu menurut penjelasan Syekh Wahab Az-Zuhaili. Tapi berbeda menurut mazhab Hanafi. Nah, itu. Nah, jadi kalau dalam mazhab 3 mazhab mengatakan meski jarak itu bisa ditempuh dalam waktu singkat, dia tetap dianggap memenuhi syarat perjalanan karena dasarnya memang bukan hari atau waktu sebagaimana mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi ditentukan hari atau waktu. Tapi kalau mazhab selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali itu jarak. Nah, yang dijadikan dasar hari atau waktu itu ada dasarnya dalam mazhab Hanafi. Kalau dasar dalam 3 mazhab itu dalilnya juga berdasarkan riwayat Ad-Daruqutni, ya ahla Makkah, kata Nabi, wahai penduduk Makkah, la taqsurus shalah fi adna min 4 burud min Makkah ila Asfan. Disebutkan dari Ibnu Abbas, kata Rasulullah, wahai penduduk Makkah, jangan kalian mengqasar salat kalau kurang dari 4 burud. 4 burud itu disebutkan Nabi dari mana? Dari Makkah ke Usfan. Lalu dihitunglah jarak dari Makkah ke Usfan itu berapa kilo, maka akhirnya dalam ditahqiq dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd itu, maka kesimpulannya 4 burud itu 704 km. Kalau kita genapkan seperti Syekh Wahab Az-Zuhaili itu lebih kurang 89 kilo. Ini dasarnya dalam hadis Nabi. Nah, kalau kita mau lihat dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi, itu tidak ditentukan lewat jarak, akan tetapi ditentukan lewat perjalanannya berapa hari. Kalau perjalanannya itu baru 1 hari, nah itu belum bisa disebut sebagai musafir yang membolehkan untuk diqasar.
Tapi kalau dia menempuh perjalanan 3 hari, menurut mazhab Hanafi dan ulama Kufiyun tu ulama Kufah, maka barulah dibenarkan untuk mengqasar salat. Nah, dalilnya dasar 3 hari itu berdasarkan qiyas dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang khuf, mengusap sepatu. Di situ disebutkan boleh mengusap sepatu dalam perjalanan 3 hari. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna ay yamsahal muqim yauman wa lailatan wal musafiru thalasan. Rasulullah memerintahkan kita bahwa orang yang bermukim, itu kita masih di tempat tinggal kita, belum lagi musafir. Nah, selama 1 hari, sehari semalam itu boleh mengusap khuf, maksudnya tidak membasuh kaki ketika berwudu. Itu akan ada dalam penjelasan fikihnya. Tapi untuk yang bermukim ya 1 hari. Akan tetapi untuk musafir boleh dia dalam waktu 3 hari. Nah, kalau begitu kalimat musafir salasan ini dinilai bahwa baru boleh seseorang itu mengqasar salat, dikiaskan dari ini berarti 3 hari perjalanan. Itu alasannya. Dan juga berdasarkan hadis riwayat Muslim yang menyebutkan perempuan keluar tidak boleh tanpa mahramnya, itu disebutkan 3 hari 3 malam. Disebutkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, la yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang perempuan, tu'minu billahi wal yaumil akhir, dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, tusafiru masirata 3 layal, ketika dia berpergian sejauh 3 malam, illa wa ma'aha dhu mahram, kecuali kalau dia melakukan perjalanan itu bersama mahramnya. Disebutkan di sana berpergian 3 layal, 3 malam, maksudnya juga dipahami sebagai maksud dari 3 hari. Jadi menurut mazhab Hanafi perjalanan itu tidak berdasarkan jarak, tapi berdasarkan berapa hari perjalanannya. Jadi itu penjelasan dalam mazhab Hanafi. Tetapi ada lagi yang keluar dari 4 mazhab, tetapi dia berijtihad, seperti Syekh Ibnu Taimiyah, kemudian mazhab Zahiri. Nah, mazhab Daud Az-Zahiri ini mengatakan ya tidak ada batas minimal, mau berapa hari, mau berapa jaraknya, yang penting dia dinilai sebagai musafir. Jadi kalau dia melakukan perjalanan itu dinilai ada masyaqqahnya, ada kesulitannya, maka dia sudah boleh untuk musafir. Nah, makanya ada yang dari Masjid An-Nur ke Panam dia qasar salatnya. Nah, itu terlalu dekat kan? Kok bisa diqasar salatnya? Itu yang penting perjalanannya. Nah, itu ada pendapat di luar 4 mazhab, dia tidak melihat pada jarak, yang penting dia melakukan perjalanan. Yang dinilai perjalanan itu ada masyaqqah, kesulitannya, maka bisa begitu penjelasannya. Nah, dalam penjelasan ulama fikih ini ada ketentuan juga, batasan berapa lama seseorang boleh tetap menjamak dan mengqasar salatnya. Ini diantaranya dalam mazhab Maliki dan Syafi'i, masa berlaku qasar itu bila menetap di suatu tempat selama 4 hari. Jadi selewat dari 4 hari maka dia solat normal. Begitu dalam mazhab Maliki, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i memberikan penjelasan. Dan Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, dan Daud berpendapat masa berlakunya jamak dan qasar itu bila menetap di suatu tempat lebih dari 4 hari, maka selesailah masa jamak dan qasarnya. Nah, mazhab Abu Hanifah yang kita kenal wajib tadi, mazhab Hanafi, dan juga Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, ulama mazhab juga yang mazhabnya sudah punah, tetapi masih disebutkan dalam kitab-kitab yang terdapat dalam kitab-kitab ulama fikih, bahwa masa berlakunya jamak dan qasar kalau dia menetap di suatu tempat selama 15 hari. Jadi ada perbedaan pendapat berapa lamanya batas menetap. Nah, jika musafir yang tidak akan menetap, dia tak tahu berapa lama dia tidak akan menetap, maka ia senantiasa boleh mengqasar salat
selagi masih dalam keadaan safar. Dia tidak akan menetap, tapi dia melakukan perjalanan dia terus singgah sana, dia masih proses, maka itu tidak ada batasannya. Dan beda lagi dengan ketika orang umpamanya dari Pekanbaru ke Jakarta, tentu itu sudah melewati jarak, dibolehkan dan boleh. Nah, apakah selama 4 hari itu dia lewat dari 4 hari masih boleh? Ada juga penjelasan itu selagi urusannya belum selesai. Umpamanya dia targetkan 4 hari selesai urusannya. Rupanya setelah lewat 4 hari urusan ternyata belum selesai. Selama urusannya belum selesai, selama itu dia boleh untuk mengqashar, menjamak, menggabungkan solatnya. Ini beberapa penjelasan tentang terkait mengqashar solat. Mudah-mudahan bermanfaat kajian kita ini. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, biasanya ada pertanyaan? Ya, silahkan Pak. Iya Pak. Ya, ya, ya. Asar. Ya, ya, ya. Baik, baik. Dalam perjalanan kita ingin juga mendapatkan keutamaan sholat jamaah. Itu bagaimana caranya? Apakah bisa kita mengikut jamaahnya? Ya, ikut jamaahnya. Kita umpamanya temukan imamnya dalam keadaan sholat zuhur 4 rakaat. Kalau kita mau mendapatkan keutamaan sholat jamaah, ikut. Apalagi kita berkesempatan untuk itu, ikut. Tapi kita mau menjamak, ya tinggal mengqashar, maksudnya menjamak sekaligus, jamak qashar. Bagaimana? Ya berarti yang sholat zuhurnya sudah kita laksanakan bersama imam selesai, berarti yang zuhurnya tidak perlu diqashar. Tetapi ketika nanti asarnya tinggal 2 aja lagi. Jadi habis sholat zuhur normal bersama imam tempatan, habis itu sholat 2 rakaat asar jamak, tetapi yang asarnya saja yang diqashar. Bisa seperti itu. Sebaliknya begitu. Kalau takhir tadi, takhir, kita mau sholat asar itu kita gabung ke zuhur, maksudnya zuhur sama asar di waktu asar. Gimana caranya kita dapati imam situ? Nah, itu bedanya antara jamak takdim dengan jamak takhir. Kalau jamak takhir, jamak takdim ini harus zuhur dulu. Kalau jamak takhir tidak mesti zuhur dulu. Tapi boleh, bisa juga, kedua-duanya bisa. Mau didulukan zuhur, mau didulukan asar, bisa kalau takhir. Cuma kalau berjamaah tetap kita mengikuti imam. Asar dulu, baru nanti zuhur. Akan tetapi kalau bapak jamaahnya itu bersama musafir yang lain, diutamakan sholat asar zuhur dulu bersama-sama kan, habis itu baru sholat asar berjamaah bersama sesama musafir. Tapi karena kita itu singgahnya di masjid, imamnya bukan kita, kecuali bapak imam, maka kitalah yang menyesuaikan, muwalat. Kalau sholatnya takdim, wajib muwalat. Muwalat itu maksudnya berurutan waktunya. Sholat zuhur kita takdim, itu tak boleh asar dulu. Itu pasti zuhur dulu. Tapi kalau dia takhir, bisa dia asar dulu, bisa dia zuhur dulu. Jadi caranya gimana? Ya seperti tadi, sholat asar sudah, baru sholat zuhur. Cuma orang kalau melihat kita tak tahu dia sholat ba'diyah, apa nih tanyakan? Sholat ba'diyah asar mana ada? Padahal dia bukan sholat ba'diyah, dia sedang musafir, gitu Pak ya. Kalau ragu dia nanti, kalau dia tak mau tanya, ragu kasih tahu aja,
Saya ini bukan sholat Pak, dia loh Pak. Saya ini sholat menjama antara zuhur dan asar gitu. Itu Pak ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya Pak, silakan. Iya, iya. Kita menurut Imam Syafi'i, nampaknya untuk main kasar itu kan dianjurkan lah, gitu kan. Lebih baik main kasar daripada sholatnya normal. Iya, 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 iya. Mungkin perbedaan dalam safar itu zaman dahulu dengan sekarang ini kan jauh beda, Ustaz. Beda. Contohnya aja kita ke Bangkinang PP, kapanpun jam berapapun, dan juga masjid begitu banyak Iya, di iya. pinggir jalan, dan air juga begitu banyak. Apakah itu memang kita mengikuti itu harus dianjurkan juga Makassar? Karena sangat memudahkan sekarang ini untuk safar. Yang pertama Ustaz. Yang kedua masalah niat jamak takbir dan jamak takbir dan takbir itu Ustaz. Apakah di takbir itu misalnya zuhur itu niatnya dengan asar atau gimana? Baik. Yang pertama, kalau kita melihat fikih menurut mazhab Syafi'i dan Hambali yang menyebut pilihan, itu sebetulnya tidak melihat pada situasi yang kita alami seperti ke Bangkinang tadi, ya kan? Dari ke Bangkinang PP itu kan ada masjid itu rasanya kita sangguplah berhenti sejenak begitu kan. Nah, Allah Ta'ala melihat kebutuhan orang dalam perjalanan itu. Kita kan tak tahu apa yang terjadi dalam perjalanan itu. Ada kesulitan, masyakohnya, macetnya. Kita tak tahu. Kemungkinan itu, apalagi di Jakarta itu kan, macet seperti itu katanya. Kan itu ada ikhtilafnya seperti itu. Nah, kita bagaimana? Yang dipahami dari dianjurkan tetap lebih afdal itu karena hadis ini. Jadi dasarnya itu sebetulnya bukan pada keadaannya, pada dasar sedekahnya. Itu sedekah yang Allah berikan. Menerima sedekah itu lebih afdal daripada menolaknya. Jadi kalau Allah bersedekah, faqbalu, itu perintah. Faqbalu shadaqatahu, terimalah sedekahnya. Walaupun kalau saya mampu, saya punya nih, ada orang beri sedekah kepada kita baju, saya punya baju, ambillah, bawa aja lah, saya dah banyak baju. Biasanya itu menyinggung perasaan gitu kan. Kalau kita sebut Allah tersinggung, enggak juga. Kalau Allah tak akan tersinggung kan. Kita taat betul kita atau buruk betul perbuatan kita, Allah tetap mulia, tak akan tersinggung. Cuma kan kita ketika disuruh Allah berikan sedekah kita menolak tuh agak lain juga rasanya. Nah, itu sebahagian pendapat yang mengatakan afdal itu. Tapi walaupun demikian Nabi tidak memarahi Aisyah ketika dia memilih sholat normal begitu kan. Berarti kan pilihan, itulah makanya bisa dipahami pilihan, bisa juga dipahami lebih afdal. Kita cenderungnya yang kemana pun tak ada masalah. Saya rasanya masih sanggup, tak ada masalah untuk sholat normal. Dan lagi ada hadis yang mengatakan Allah suka itu kan, kalimat Allah suka itu. Sesungguhnya Allah suka kalau keringanan rukhsah itu diterima. Rukhsah tadi itu ya sedekah tadi. Kalau diberikan sedekah, dia terima sedekah itu walaupun dia mampu, walaupun dia sanggup rasanya. Nah, itu Allah suka kepada orang seperti itu. Nah, sebagaimana Allah suka kalau kewajiban dijalankan. Nah, jadi itu intinya itu tidak memaksa Pak. Mau dia laksanakan normal boleh, mau dilaksanakan mengqashar baik. Nah, tentang lafaz niat. Tentang niat. Bagaimana niatnya? Nah, cerita tentang niat ini, apakah niatnya itu dilafazkan? Dah kita bahas dulu kan? Boleh dilafazkan dalam mazhab Syafi'i dan menurut mazhab Maliki tidak disyariatkan. Cuma kalau dia ragu
untuk memastikan, memantapkan niat dalam hati, dilafazkan oleh lidah baik. Wa yustahsin, dan baik dia untuk melafazkan. Nah, kalau dilafazkan gimana? Bahasa kitanya saja dulu. Kalau bahasa kita gimana? Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat yang akan digabungkan ke sholat asar nanti ini, setelah ini menghadap kiblat, seperti itu kan? Karena Allah Ta'ala. Kalau mau dilafazkan usolli fardhu zuhri rakaataini qasran, nah, mengqasar kan, diringkas. Sengaja aku sholat zuhur 2 rakaat diringkas, jam'an, atau mau disebut jam'an qasran, atau mau disebut takdimnya bisa juga. Tapi andai kan tak disebut dalam hati kita, dalam pikiran kita terbayang, maka tak ada masalah. Karena sesungguhnya niat menyengaja, maka nun niyah fil qalbi, tempat niat itu dalam hati. Andai kita dalam hati kita begini, ya Allah, sekarang ini aku melaksanakan sholat zuhur 2 rakaat karena meringkas, ya Allah, karena ringkas dalam perjalanan ini, ya Allah. Udah sahih itu, tidak masalah, karena dah tersebut niat di dalam hati. Nah, tapi kalau mau juga ya bisa usolli fardhu zuhri rakaataini qasran. Kemudian kalau mau disebut jamak takdim, jam'at taqdimin, tinggal menyebut aja kan, jamak takdim lillahi ta'ala. Nah, itu tentang niat. Jadi, dan disyaratkan kalau dia mau menggabungkan itu, tidak boleh kalau umpamanya di dalam sholat itu, kalau umpamanya setelah sholat baru berniat. Maksudnya untuk 2 sholat yang digabungkan itu niatnya sejak awal. Maksudnya ini nanti saya akan menggabungkan 2 sholat ini, ya Allah. Jangan ketika sudah selesai jamak takdim yang normal, misalnya 4 gitu kan, udah selesai sholat zuhur baru terbayang, oh saya dalam perjalanan ini, saya jamak aja lah. Itu tak berlaku. Dia harus sejak awal niatnya sudah dilakukan untuk menjamak itu. Itu Pak ya tadi Pak ya. Yang mana yang perlu misalnya jamak takdim tadi Ustaz. Ya. Kita misalnya berangkat jam 2 atau jam 3. Jam 2. Kita sholat zuhurnya normal. Apakah ke masjid atau kita sendiri, jamaknya zuhurnya normal. Nah, mungkin asarnya kita jamak atau jamak asar, jamak. Nah, itu mana posisinya Ustaz? Kita berangkat jam 3 siang ke mana misalnya? Safar. Kita sudah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya normal kita lakukan Di tempat tinggal kita. Di tempat tinggal kita, kemudian karena berangkat, ya asarnya kita jamak. Gimana jamaknya Pak? Asar. Ya jamaknya jamak takdim gitu kan. Digabungkan. Dijamak di sholat zuhur normal tadi. Bisa nggak? Tak bisa. Qasar tak bisa di awal di tempat kita. Yang bisa di tempat kita jamak takdim normal. Kalau di qasar tak boleh. Misalnya kita mau berangkat nih zuhur, mau melaksanakan perjalanan, itu tidak mengqasar. Menjamak takdim boleh. Gabungkan aja 4 zuhur, 4 asar di waktu zuhur sebelum berangkat. Bisa. Tapi kalau Bapak buat 2 zuhur normal, apalagi itu kan 2 zuhur, 2 asar digabungkan di waktu zuhur, tak bisa. Karena kita belum keluar. Nah, kalau jamak itu boleh karena kita disyaratkan jamak itu berniat akan safar itu sudah. Tapi kalau qasar harus dalam perjalanan dulu, baru boleh. Nah, kalau di tempat tinggal kita mau berangkat perjalanan, yang boleh itu menjamak normal. Menjamak itu maksudnya jamak takdim 4 rakaat gitu. Tidak bisa diqasar. Kalau yang Bapak tanyakan tadi kan diqasar, tidak bisa dia. Niatnya Ustaz, kita kan sudah sholat zuhur, tidak ada rencana tadi untuk menjamak asar. Tak boleh tuh. Kalau rencananya itu, kalau niatnya itu dari awal, sebelum zuhur tuh kan, niat ini saya akan mau perjalanan ini. Sekarang sholat zuhur 4 rakaat, setelah sholat zuhur ini nanti saya mau buat 4 rakaat lagi sholat asar. Gitu niatnya dari awal.
Jangan setelah selesai sholat zuhur 4 rakaat baru terbayang, oh iya ya, saya mau perjalanan ini. Gabung aja sekali. Jadi terlambat. Ada dari awal sejak niatnya itu tak berlaku. Kalau kemudian sholat zuhurnya kita ulang boleh tak? Sholat zuhur ulang. Itu memenuhi kaidah jamak tadi. Oh, kaidah ya. Dia mengulang sholat itu ada sebab. Kalau sebabnya itu tak ada disebutkan dalam fikih. Ya, kalau sebab dia ada kena najis gitu kan. Nah, kalau dia sebabnya karena apa bisa. Makanya nanti siap-siapnya dari awal. Nah, siap-siapnya dari awal aja. Berarti yang dah berlalu dah lah kan, yang ke depan. Yang ke depan tuh niatnya harus dari awal. Gitu syaratnya, begitu disebut ke dalam fikih. Nanti ada pembahasan dalam apa namanya jamak dari awal saja menjamak salat. Ini jamak takdim. Niatnya ada nanti penjelasan atau pertemuan akan datang ya kan. Tapi ini jelasnya seperti itu Pak. Niat harus mualat, ada syaratnya. Ini syarat jamak takdim. Niat sejak solat yang pertama. Syarat 4 syarat untuk jamak takdim. Berurutan mualat. Antara solat tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain. Itu syaratnya itu. Jadi tidak bisa setelah selesai itu baru apa? Ini syarat utamanya. Niat sejak solat yang pertama, sejak awal. Jadi kalau sudah selesai berarti sudah kedahuluan gitu kan. Mestinya dari awal. Gitu disebutkan oleh para ulama tentang syaratnya, syarat jamak takdim itu. Pak ya? Itu ikhtilam. Sebahagian mazhab Hambali tak membolehkan, tapi mazhab Syafi'i boleh. Kenapa mazhab Hambali tidak boleh menjamakkan antara Jumat dengan asar? Alasannya apa? Karena Jumat itu tersendiri. Salat Jumat tersendiri. Tapi dalam mazhab Syafi'i Jumat itu bahagian dari zuhur. Makanya ada dua khutbah. Dua khutbah itu maksudnya sama dengan kiasnya 2 rakaat zuhur. Jadi kalau begitu ya bisa. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i. Jadi kalau ada yang ngotot tak boleh itu dia mazhab Hambali. Maka kalau yang membolehkan dia mengikut mazhab Syafi'i. Cuma masalahnya kalau dia dapat satu pemahaman mazhab, dia salahkan mazhab lain, itu yang masalah kan. Jadi kalau dia boleh itu karena dia ngikut mazhab ini, ada dasar masing-masing. Tak apa-apa Pak. Yang bermasalah itu tak solat Jumat, tak solat asar dia kan. Itu masalah yang tak solat itu. Allahu a'lam bishawab. Ya Pak, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi, kalau zaman sahabat dulu orang berpergian itu untuk ini kan karena ada keperluan penting. Tapi kalau zaman sekarang kedengarannya seperti dia pergi nonton bola, nanti jamaknya dia di kota. Iya. Jadi kalau rasa-rasa syubhat perjalanan tuh salat normal aja lah. Iya kan? Kalau rasa-rasa syubhat, ragu kita ini perjalanan yang dibolehkan untuk qasar. Jadi syaratnya apa? Perjalanannya itu perjalanan yang tidak maksiat. Kuncinya itu. Sekarang bagaimana kita menilai ini perjalanan nonton bola ini termasuk maksiat atau tidak? Kalau kita ragu, sholat normal. Tapi kalau anggap ini tak maksiat ini, ya udah tidak apa-apa. Jadi penilaiannya itu kita kalau yang syubhat itu bagusnya ditinggalkan. Saya cuma nonton bola, tak ada maksiat di situ. Itu kan khawatir juga. Nah, mungkin ada yang makanya syarat yang untuk melakukan perjalanan itu pastikan syaratnya perjalanannya itu perjalanan yang bagaimana. Nah, ada di antaranya itu. Ini yang ketiga nih Pak. Safar yang dilakukan bukan safar maksiat. Itu syarat sebab bolehnya jamak itu. Sekarang apakah yang Bapak maksud itu kategori maksiat atau tidak?
Oh, tak jelas juga maksiat atau tidak. Ah, ya udah berarti salat normal. Gitu kan. Tapi kalau iya betul ini tidak ada maksiat sedikit pun. Nah, tak apa-apa. Jadi kita adalah ukur-ukur apakah itu maksiat atau tidak. Karena yang syubhat ini susah juga kita. Kecuali ada ijtihad zaman dulu tak pula ada penjelasan tentang bola atau tidak ya kan. Tentu tak ada penjelasan itu. Tapi kalau saya lebih baik karena dia hal-hal itu masuk syubhat begitu, sebaiknya sholat normal aja daripada nanti dipertanyakan di akhirat gara-gara nonton bola menjamak gitu kan. Itu masalah di akhirat. Baik ya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Kasus misalnya yang disampaikan Bapak mengenai terdahulu, kita sudah zuhur di rumah, tidak ada niat kita mau berangkat sebelum asar. Namun mendadak kita harus berangkat dengan contohnya seperti yang kita ada kejadian yang harus kita sampai ke tempat tujuan. Ya. Sebentar tujuan itu tujuan kita pasti malam. Kira-kira apakah kita asalnya normal atau ada nggak hukum bisa sampai mereka? Ya. Untuk pekerja saya. Ya. Kalau perjalanan boleh Pak mengqasar. Wa idza darabtum fil ardi fala junahun alaikum an taqsuru minas shalah. Kalau engkau melakukan perjalanan kan itu kan? Itu bukan cerita jamak itu, bukan cerita jamak. Mengqasar itu tidak menjamak, tapi jamak qasar boleh itu kan? Jamak itu kan menggabungkan. Kalau qasar itu sekedar meringkas. Zuhur sudah, sekarang perjalanan jam 3. Sementara perjalanan ini cukup melewati 89 kilo. Dalam perjalanan kita mengqasar 4 rakaat itu jadi 2 boleh. Tapi kalau umpamanya mau normal boleh juga kan? Singgah sebentar ke masjid, sholat normal saja bisa. Atau dia singgah ke masjid sikit karena mau mengambil qasar itu 2 rakaat boleh juga karena dia qasar. La judahun alaikum an taqsuru, tidak dosa, tidak ada dosa engkau meringkas karena perjalanan itu. Tak ada masalah. Baik. Cukup baik. Sekarang kita lihat pertanyaan ini, bolehkah mengqasar salat sebelum berangkat? Mengqasar tak boleh. Jamak takdim boleh. Maksudnya salat normal 4 rakaat zuhur, kemudian tambah lagi 4 rakaat salat asar sebelum berangkat. Tapi kalau mengqasar tak boleh. Syarat qasar itu harus sudah berlangsungnya perjalanan. Kita ke Surabaya pada pukul 2.14. Ke Surabaya lebih kurang 3 jam. Maka kita sholat jamak takdim. Katanya tak boleh diqasar. Iya, tak boleh diqasar. Kalau masih dalam kalau kita masih di tempat. Tapi kalau sudah dalam perjalanan boleh mengqasar. Pokoknya syarat kalau mengqasar di dalam perjalanan. Kalau jamak takdim dibenarkan sejak awal, tapi sudah berniat. Ini saya dah berniat berazam, saya setelah sholat ini akan melakukan perjalanan, maka saya jamaklah sholat zuhur dengan asar. Boleh. Gitu Pak ya, Pak Faizal tadi ya. Ibu-ibu ada yang bertanya? Oh iya, tak nampak ibu-ibu. Pakai mic? Ada mic? Iya silakan Bu. Ya, silakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika kalau bulan Ramadan gitu Pak, kan mudik misalnya dari sini ke Medan. Jadi kalau berangkat kan bisa jam 5, itu kan bisa normal untuk misalnya. Jika untuk maghrib dan isya itu kalau sampai ke persinggahan, misalnya kayak kalau mau makan itu kira-kira jam 9
Baik, baik. Itu aja, Bu. Ya. Bagaimana ketika busnya tak bisa diberhentikan? Kecuali kalau umpamanya, Pak ini sholat subuh nih, kita mau sholat subuh dulu, cari tempat dulu untuk sholat subuh. Umpamanya memang tak bisa dan memang sudah biasa umum begitu umpamanya. Kita tayamum sholat di mobil. Iya. Iya, Bu, kalau cerita tentang bersentuhan barangkali ya. Kalau yang menurut mazhab Maliki itu bersentuhan kalau dia tidak ada syahwat itu tidak membatalkan wudu. Dan kalau dia bersentuhannya tidak ada alas itu tidak membatalkan. Kalau dia kulit sama kulit, itu yang membatalkan wudunya. Itu yang membatalkan tayamum umpamanya kan. Jadi andaikan sesulit apapun karena sholat subuh itu tak bisa tanpa memang harus sholat. Gimana caranya? Tak bisa bergerak kita, kedip-kedip mata aja lah lagi. Sampai seperti itu bahwa sholat itu tak bisa ditinggalkan. Tapi karena telah berlalu kemarin tak sholat Pak Ustaz, qadha. Solusinya sekarang mengqadha sholat. Kalau memang tak bisa betul, selagi bisa buat bagaimanapun caranya, tak ada air dia tayamum. Fa in lam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau tak jumpa air maka bertayamum sa'idan thayyiban. Kalau memang tak bisa lagi, mungkin memang tak bisa betul karena gempa bumi itu kan, karena ada seperti kebakaran itu kan tak bisa tuh, tak memungkinkan. Disitulah perintah qadha-nya di waktu yang lain. Bisa dilaksanakan di malam hari seperti mazhab Maliki melaksanakan qadha itu. Semua solat 5 waktu itu boleh dibuat di malam hari. Solat subuh malam gitu. Menggantikan solat yang pernah dulu tak sempat karena halangannya sangat bermasalah gitu, sulit. Nah, yang berlalu itu. Tapi yang akan datang kalau kita menghadapi keadaan sulit yang masih memungkinkan kita air tak ada, kita tayamum solat. Gitu, Bu ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ada lagi, Bu? Oh iya. Silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maksudnya gini, apakah ada pendapat yang mengatakan apabila kita sholat puasa itu, apakah kita waktu zuhur belum masuk, kita sudah keluar dari rumah, tapi masih di kota Pekanbaru, kita ke bandara. Apakah itu dibolehkan sholat puasa atau sholat takbir biasa? Itu yang pertama. Ada yang mengatakan pokoknya sudah keluar dari rumah, itu sudah boleh sampai tujuan, sudah keluar dari rumah, itu sudah boleh sholat puasa takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Keluar rumah itu maksudnya bukan keluar dari rumah kita, keluar dari wilayah kita. Wilayah kita ini Pekanbaru. Jarak Pekanbaru itu mana? Kalau kita udah terbang umpamanya kan, kalau masih dalam kota Pekanbaru itu belum keluar lagi namanya, masih di dalam. Jadi keluar rumah itu yang dipahami ulama mazhab itu bukan keluar rumah bahasanya, keluar dari tempat tinggalnya. Jadi keluar dari tempat tinggal itu keluar dari kota kita. Kalau umpamanya Pekanbaru ini batasnya mana? Umpamanya ke Panam, masuk Kampar itu kan, ada keluar itu arah ke Kampar. Itulah dimungkinkan makna itu oleh para ulama. Walaupun ada yang memahami tingkat kelurahan itu, tapi ukurannya itu ukuran tempat tinggal kita. Kalau kita pahami Pekanbaru, itulah batas Pekanbaru. Itu yang lebih lebih aman untuk kita pahami daripada kita ambil tingkat yang terkecil gitu kan. Bisa aja tingkat yang terkecil RT, gitu kan.
agak keluar dari RT kita udah kita kosor. Dia untuk amannya kota kita, wilayah kita, tempat tinggal kita. Itu Bu ya. Nah, itu yang baru dibolehkan. Terima kasih atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.